Kebanyakan pesawat komersil dan pesawat tempur yang modern sudah menggunakan mesin gas turbin yang bisa melesat dengan kecepatan sangat tinggi. Tapi pernah kepikiran gak sih, gimana kalau mesin jet tersebut ditaruh di mobil penumpang dan mobil balap? Yap, ini pernah kejadian pada zaman dulu, bahkan ada yang sampai ke tahap produksi. Mobil yang sering kita temui di jalan rata-rata menggunakan jenis mesin bensin, diesel, dan juga listrik. Tapi di tahun 1950-an sampai 1960-an, ada mobil yang menggunakan mesin gas turbin dengan mekanisme yang mirip sama pesawat, tapi dengan kapasitas yang lebih kecil. Penasaran seperti apa? Simak terus di UCR Channel. Jadi guys, sebenarnya gas turbin itu adalah jenis combustion engine yang pembakarannya sama dengan mesin bensin dan diesel, yaitu terjadi akibat oksigen bertemu dengan fuel dan sumber panas atau igniter. Mesin ini umumnya ditemukan di pesawat komersil jarak jauh dan pesawat tempur yang modern. Tentu aja yang namanya manusia pengen banget bereksperimen agar menemukan opsional dan pilihan kepada tenaga kendaraan itu sendiri. Makanya sempat ada mobil yang pakai mesin turbin pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Contohnya itu ada Rover Jet One, Chrysler Turbine Car, GM Firebird, Lotus 56, dan masih banyak lagi. Sebenarnya konsep gas turbin sekarang udah ditemukan pada tahun 1700-an dan mulai dikembangkan pada tahun 1800-an. George Brayton dan John Barber adalah orang yang mengembangkan konsep gas turbin ini hingga konsepnya digunakan oleh mesin gas turbin modern seperti yang sekarang kita kenal. Secara simpel, pesawat itu bergerak karena hukum Newton yang ketiga, yaitu ada aksi dan ada reaksi dari mesin turbin. Jadi cara kerjanya itu cukup simpel, yaitu ada kompresor yang tugasnya menyedot atau menarik udara dari luar, kemudian udara akan masuk ke blade dan stator, yang semakin ke dalam, maka blade dan stator semakin kecil rasionya. Sehingga udara yang tadinya bervolume besar, menjadi bervolume kecil dan ngebuat tekanan udara semakin tinggi. Kemudian udara yang udah ada tekanan tinggi ini dimasukin ke dalam combustion chamber atau ruang pembakaran. Ada fuel injector yang menyuntik bahan bakar ke dalam combustion chamber dan ada igniter atau busi yang membuat percikan pembakaran awal. Nah, bahan bakar yang dipercikan akan tercampur udara yang bertekanan, sehingga terjadilah pembakaran dan gasnya akan expand atau menghasilkan gas panas dengan kecepatan tinggi. Gas panas dengan kecepatan tertinggi tersebut akan diarahkan ke nozzle fans yang bertugas untuk mengarahkan lagi ke power turbine. Jadi gas panas dengan kecepatan tinggi ini akan memutar power turbin. Nah, energi panas dari hasil pembakaran akan dibawa oleh power turbin menjadi energi gerak. Dan akhirnya pesawat tersebut bisa bergerak karena adanya gaya dorong dari power turbin. Jadi semakin tinggi kecepatan udara yang keluar dari belakang turbin, maka semakin besar gaya dorongnya yang membuat pesawat bisa nambah kecepatan. Kemudian pada akhirnya gas buang yang dikeluarkan dari power turbin akan menuju ke exhaust dan membuangnya ke udara. Lalu apakah gas turbin yang dipakai di mobil cara kerjanya sama? Jadi guys, bedanya itu kalau di mobil, setelah gas panas memutar power turbin, di situ ada gear untuk menyambungkannya ke as roda atau sebutannya second turbine wheel yang berfungsi untuk menggerakkan roda belakang. Jadi di mobil itu nggak ngeluarin udara bertekanan dari power turbin karena bisa ngebuat apapun yang di belakangnya terdorong akibat sangat kuat tekanan udaranya. Di mobil tetap ada gear dan as roda untuk menggerakkan rodanya dan tetap ada exhaust untuk mengeluarkan gas buang. Lalu apakah dengan mobil menggunakan mesin turbin suaranya sama kayak pesawat? Yap, benar banget. Suaranya ini sama persis tapi nggak seberisik pesawat karena emang ukuran turbin di mobil jauh lebih kecil. Tapi yang menarik, mesin gas turbin itu pembakarannya bersifat continuously atau berkelanjutan. Gak seperti mesin bensin dan diesel yang bersifat intermittent. Jadi guys, busi pada mesin gas turbin ini hanya bekerja di awal atau untuk percikan di awal aja. Sisanya pembakaran terjadi kontinu yang ngebuat getaran mesin sangat-sangat halus.
As you can see, the water doesn't move at all. What movement there is just the residual effect of me putting the glass down. Look at that. Look how... Driving is simplicity itself, with only a brake and an accelerator. Noise and fuel consumption have yet to be adjusted. But anyway, it's a revolutionary car pioneered by Britain. Pada tahun 1950, akhirnya muncullah mobil pertama di dunia yang menggunakan mesin gas turbin untuk diperkenalkan ke publik. Mobilnya adalah Rover Jet One yang dibuat di negara Inggris. Uniknya, selain memamerkan prototipe sebagai mobil gas turbin pertama, mobil ini juga dibuat untuk pengetesan top speed tertinggi menggunakan mesin gas turbin. Sebenarnya ini adalah sebuah proyek rahasia dan disembunyikan oleh negara Inggris saat Perang Dunia Kedua, dan ketika perang sudah selesai, mobil ini langsung diperkenalkan ke publik pada tahun 1950 dari basic mobil Rover P475 dengan atap terbuka. Jenis mobil ini adalah tourer 2 pintu dengan posisi mesin gas turbin di belakang kursi. Posisi air intake juga ada di belakang untuk memasukkan udara yang ditarik oleh kompresor. Kemudian setelah udara menjadi bertekanan tinggi, langsung diarahkan untuk menggerakkan power turbin, yang akhirnya dari power turbin dapat menggerakkan power turbin shaft dan as roda sehingga roda belakang bisa bergerak. Fakta menariknya, saat pengembangan atau pembuatan mobil ini, seluruh staf merek Rover sangat khawatir mesin ini bisa meledak dan seluruh serpihannya melukai para staf. Karena karakter mesin gas turbin ini punya putaran mesin yang sangat tinggi, yaitu di sekitar 40.000 sampai 50.000 rpm. Bahkan para staf dan penguji mesin ini harus dicari yang menjadi sukarelawan dan belum menikah karena saking khawatirnya dengan mesin ini. Pada tahun 1952, setelah mesin dan aerodinamisnya diimprove lagi, akhirnya Rover Jet One melakukan pengetesan top speed di negara Belgia, tepatnya di Jalan Raya Jebek. Mobil dengan 230 horsepower tersebut bisa melaju hingga 245 km per jam. Itu artinya memecahkan rekor sebagai mobil gas turbin tercepat di dunia. Gokil gak tuh? Tahun 1950-an bisa sekencang itu. Karena melihat negara Inggris yang cukup sukses membuat mobil dengan gas turbin, negara Paman Sam juga nggak mau kalah nih guys. Say you love America. I love America. Please don't kill me. Karena merek Chrysler juga memproduksi mobil dengan gas turbin di mobil Chrysler Turbine Car sebanyak 55 unit pada tahun 1963. Uniknya, 55 unit dari mobil ini nggak ada satupun yang dijual, melainkan Chrysler membuat sebuah program dan promosi yang akan dipinjamkan ke masyarakat. Jadi ada 50 unit Chrysler Turbine Car yang akan dipinjamkan ke masyarakat Amerika selama 3 bulan tanpa dipungut biaya. Tujuannya adalah supaya mengetahui kelebihan dan kekurangan mesin gas turbin ketika dipakai harian dalam jarak yang sangat jauh. Mesin gas turbin yang dipakai di mobil ini menghasilkan 130 horsepower dan torsinya 576 Nm. Mobil ini juga bisa melaju sampai 228 km per jam. Karena dari power turbin ada second turbine wheel yang menggerakkan roda belakang, maka tetap ada transmisinya, yaitu pakai 3-speed automatic torque flight yang punya karakter durable banget. Kalau tadi Rover Jet One pengetesannya di top speed, kalau mobil ini pengetesannya di pengisian bahan bakar. Karena kelebihan gas turbin itu, pengisian bahan bakarnya sangat fleksibel. Jadi bisa diisi bahan bakar apa aja. Contohnya bisa diisi bensin, solar, aftur, dan minyak tanah. Bahkan Chrysler mengklaim bahan bakarnya bisa diisi parfum. Dan ketika Presiden Meksiko nyoba mobil ini, bahan bakarnya malah diisi alkohol atau tequila dan mobilnya masih berjalan normal. Namun setelah 3 bulan, mobil-mobil tersebut dibalikan lagi ke Chrysler dan para masyarakat yang dipinjemin diwawancara mengenai hasil pemakaiannya selama 3 bulan. 80% menyukai karena kelebihannya dan 20% tidak menyukai karena kekurangannya. Setelah pengetesan mobil ini, dapat disimpulkan bahwa mesin gas turbin itu banyak banget kelebihannya. Contohnya getaran mesin yang sangat halus dibandingkan mesin bensin, bahan bakar yang sangat fleksibel, mekanismenya lebih simpel, dan sangat durable atau tahan lama. Tapi kekurangan juga banyak nih guys. Contohnya bahan bakarnya sangat boros, karena mobil ini mencatat 5,9 km per liter untuk rute dalam kota, dan 7,6 km per liter untuk rute luar kota.
Kemudian para user juga mengeluhkan akselerasinya yang lambat, serta tingkat kebisingan yang sangat tinggi dibanding mobil bensin dan diesel. Akhirnya 6 unit mobil ini ditaruh di museum, 3 unit disimpan Chrysler, dan sisanya yang berjumlah 46 unit dihancurin dan dibakar. Selain di mobil penumpang dan mobil prototipe, mesin gas turbin juga digunakan di mobil balap. Gokil gak tuh? Mobil balap yang biasanya punya karakter suara gahar, namun kali ini seperti pesawat jet yang mau take off. Contoh mobil balap yang menggunakan mesin gas turbin adalah Lotus 56, STP Paxton Turbo Car, dan Homemade DX. Tapi guys, hampir semua mobil balap yang menggunakan mesin gas turbin punya performa dan hasil yang buruk saat balapan. Bahkan rekor kemenangannya hampir nggak ada. Lebih sering DNF daripada podium karena masalah reliability. Tetapi Homemade DX tahun 1968 punya hasil yang cukup memuaskan untuk mobil balap gas turbin karena menjadi mobil balap gas turbin pertama yang memenangkan balapan. Mobil balap tersebut menggunakan mesin yang sama dengan prototipe helikopter turbin dari perusahaan Continental Aviation and Engineering, yaitu paket two-stage gas turbine yang tenaganya sebesar 350 horsepower dan torsinya 880 Nm yang disambungkan ke roda belakang. Itu gede banget guys. Karena khawatir masalah ketahanan di transmisi akibat torsi yang gede, akhirnya Homemade DX hanya memiliki 1 speed persneling, namun rasio persnelingnya dapat diubah dengan cepat di diferensial, sehingga memungkinkan mobil bisa beradaptasi dengan berbagai sirkuit. 1 speed persneling bisa mencapai kecepatan tertinggi 310 km per jam. Karena performanya cukup bagus, mobil ini mendapatkan 2 kemenangan di balapan Sport Car Club of America atau SCCA. Kemudian juga finish di podium ketiga di balap endurance 6 Hours of Watkins Glen tahun 1968. Meskipun kemenangannya gak banyak, tapi setidaknya bisa podium meskipun beberapa balapan mendapatkan hasil DNF. Ketika mobil ini mau dikembangkan lagi supaya lebih kencang dan reliable, langsung di-cancel karena biaya developmentnya yang terlalu mahal. Jadi menurut kalian gimana guys mengenai mesin gas turbin ini? Sayangnya gas turbin udah nggak dipakai lagi di mobil produksi karena kekurangannya bisa merugikan masyarakat dan lingkungan. Contohnya bahan bakar yang sangat boros, suara yang bising, dan yang paling fatal adalah emisinya yang sangat jelek dan tidak menyehatkan. Karena suhu di dalam mesin gas turbin sangat panas yang mencapai 900 sampai 1200 derajat Celcius. Meskipun gas turbin di mobil ada regenerator yang menyerap panas gas buang, tapi tetap banyak emisi NOx yang beracun dan tidak menyehatkan. Tapi tetap gue apresiasi banget teknologi ini. Karena pada tahun 50-an dan 60-an, mesin gas turbin di mobil adalah suatu hal yang sangat inovatif dan canggih, meskipun kekurangannya dapat merugikan kita sendiri.